Halo Sobat Anime, pria paling tampan di RT1 ini akan memberikan tips untuk mendekati para wanita. Yang pertama, kalian harus good looking. Dan yang kedua, kalian harus kaya. Dah, itu aja. Bang Jack yakin pasti kalian menjadi incaran para ibu-ibu komplek. Waduh. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja yuk, kita gas! Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Feng sedang ditekan oleh murid nomor 1 dari sekte Azure Dragon. Ia dihajar karena ia tidak mau mendengarkan perkataan dari murid nomor 1 ini. Namun Feng pun diselamatkan oleh salah satu tetua yang melihat kejadian itu. Tetua ini juga mengatakan kalau level mereka tidak setara, dikarenakan saat ini Feng masih anak baru, sedangkan lawannya sudah bertahun-tahun menimba ilmu di tempat ini. Jadi si kampret ini pun menantang akan bertarung ulang nantinya 10 tahun dari sekarang. Tapi Feng pun dengan rada-rada songong ia mengatakan kalau itu terlalu lama. Jadi ia mengatakan kalau dirinya hanya butuh waktu 1 tahun untuk menghajar si kampret ini. Mendengar itu, si kampret ini pun memberikan kemudahan untuk Feng. Jika Feng dapat bertahan dengan 3 serangan miliknya, maka Feng akan dinyatakan menang. Dan jika tidak, maka mereka semua yang ada di sini harus sujud di kakinya. Ia juga mengumumkan ke halayak ramai, tepatnya 1 tahun di tempat ini akan ada duel antara dirinya dengan MC kita, yang memang sedikit rada-rada songong. Pak tua ini yang menyelamatkan Feng, ia bingung dengan apa yang ia dengar. Ia bertanya apakah Feng yakin dapat mengalahkan murid nomor 1 hanya dalam waktu 1 tahun? Tapi MC kita ini memang rada-rada kampret, karena ia sendiri tidak yakin kalau dirinya dapat menang. Yang penting sombong dulu. Waduh, kacau. Tak lama setelahnya, pengumuman peringkat murid baru pun diumumkan di papan pengumuman. Ternyata di sana Feng mendapatkan peringkat terakhir, mengingat ia tidak memiliki bakat seperti yang dikatakan oleh panitia ujian sebelumnya. Feng yang tidak mendapatkan peringkat, ia tentu saja menjadi bahan olok-olokan, karena murid peringkat paling butut mau ngajak duel dengan peringkat nomor 1 yang ada di sekte ini. Mai yang melihat Feng, ia pun meminta maaf, tapi Feng pun meyakinkan Mai kalau ia tidak perlu melakukan hal itu. Ia juga mengatakan kalau si kampret itu memang pantas untuk dihadapi, jika tidak ia akan menjadi-jadi. Dengan tatapan memelas, Mai pun cemas, mengingat lawannya sudah berada di ranah Profound, sedangkan Feng masih berada di ranah Spirit. Ia juga menyarankan agar Feng masuk ke dalam keluarganya, karena keluarganya pasti dapat menjamin keselamatan Feng. Feng pun yang mendengar itu, ia mengatakan kalau itu bukanlah ide yang buruk. Lalu ia pun bertanya bagaimana caranya. Ia menebak kalau begitu tidak buruk juga untuk menjadi menantu dari keluarga Su. Mendengar itu, Mai pun tersipu imut. Feng juga mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan kematian. Ia juga mengatakan kalau di dunia ini tidak ada yang dapat menindasnya. Selain itu, Feng pun juga mengatakan kalau masalah ini berasal memang dari dirinya sendiri. Tapi Mei pun juga mengatakan kalau masalah ini dirinya lah penyebabnya, sembari menyentuh bukit boba miliknya yang terlihat cukup padat dan juga mantap. Kini Feng pun meminta Mai untuk ikut dengan dirinya ke aula pelatihan, karena di sana ia ingin melakukan kultivasi dan melihat buku-buku seni bela diri tingkat 5. Di dalam sana, Feng pun mencari suatu buku dan menemukan satu buah buku yang menarik perhatiannya. Buku yang menarik perhatiannya ini adalah buku Bow Hunter Transformation. Mai yang melihat itu, ia mengatakan kalau nama buku ini cukup aneh. Feng yang membaca sedikit tentang buku ini ternyata berisi tentang teknik dari Reiki yang dapat menyerang musuh dengan jarak yang sangat jauh. Melihat isinya yang cukup menarik, ia pun memutuskan untuk meminjam buku ini. Ia yang sedang meminjam buku, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memanggil namanya. Ternyata suara itu berasal dari si kampret-kampret yang tidak berguna ini. Salah satu kampret ini pun mengenali Mai. Ia juga mengatakan kalau bakat yang dimiliki Mai sangat bagus dan memiliki masa depan yang tanpa batas. Waduh, cerah nih masa depannya nih. Dan sebagai seniornya, ia pun menyarankan agar Mai tidak bersama dengan seorang sampah. Waduh, cari mati nih.
Mai yang mendengar itu ia pun kesal, ia meminta agar mereka mengurus dirinya sendiri. Tapi si kampret ini dan rekan-rekannya yang lain pun menolak. Selain itu, ia juga mengatakan kalau Feng sudah menyinggung Gong Luyun dan hal itu tidak dapat dibenarkan. Feng yang mendengar itu ia pun tidak tinggal diam. Ia memprovokasi lawannya kalau mereka semua ini mencoba menjilat Gong Luyun dengan cara menyerang dirinya. Yang berarti mereka ini semua adalah sekelompok anjing yang sangat setia. Mendengar itu tentu saja membuat mereka marah. Salah satu di antara mereka juga menyinggung tentang bakat yang tidak dimiliki oleh Feng. Tapi saat ini Feng pun cukup kecewa dengan mengatakan kalau ternyata mereka ini cuma pandai menggonggong dan tanpa menggigit. Mendengarkan perkataan itu, salah satu di antara mereka pun terpancing dan mencoba menonjok Feng. Saat ia mendekat, brak! Kaki Feng pun mendarat tepat di dagunya. Tentu saja hal itu pun membuatnya langsung pingsan. 3 orang lainnya yang ada di sana juga mencoba menyerang Feng, namun nasib yang sama pun menimpa mereka semua. Feng yang sudah sangat kesal, ia kini mengeluarkan aura petir di sekujur tubuhnya. Si kampret ini yang melihat Feng mengeluarkan auranya, ia mencoba menyerang Feng dengan tinju yang sudah dilapisi energi sihir. Tapi sayangnya sebelum mereka semua mendekat, mereka semua yang ada di sana sudah gosong terkena sambaran petir. Ternyata bukan cuma mereka berlima lah yang dihajar oleh Feng. Di sana ia pun membantai mereka semua, termasuk yang sedang intip-intip saja. Nah ini nih pelajaran nih. Kalian yang tukang kepo jangan ikut-ikutan masalah orang. Nanti kena batunya baru tahu. Ternyata aksi Feng di dalam sana dipantau oleh 2 murid lainnya yang memang ditugaskan untuk melenyapkan dirinya. Setelahnya, Feng dan Mai pun berpisah. Ternyata saat ini Feng ingin kembali ke rumah keluarganya. Istilahnya pulang kampung lah. Dan lagi-lagi Feng pun tetap dipantau oleh kedua orang ini. Salah satu di antara mereka, yaitu si gadis ini pun menanyakan kepada rekannya, apakah ini waktu yang tepat untuk mengeksekusi Feng? Tapi rekannya yang lain pun memintanya untuk tidak terlalu terburu-buru. Ia mengatakan kalau mereka harus melakukannya dengan cara yang sangat bersih. Di tempat lain, saat ini Leng Wuzui pun sedang mengelus-elus King Kong peliharaan miliknya. Waduh, King Kong nih. Tak lama setelahnya, 2 orang anak buahnya pun datang untuk menyampaikan tentang apa yang mereka lihat beberapa waktu lalu. Leng Wuzui pun bertanya bagaimana tentang latar belakang Feng. Salah satu rekannya ini pun mengatakan kalau Feng ini merupakan anak dari keluarga Chu dan baru saja menjadi murid inti pada hari ini. Dan di hari pertama ia juga nyaris saja tewas. Nah, ia telah menyinggung Gong Luyun di hari pertamanya, tapi ia pun diselamatkan oleh salah satu tetua yang ada di sana, yaitu Tetua Li. Si gadis ini juga mengatakan kalau Tetua Li ini setidaknya berada di ranah Profon, dan sepertinya ia juga menyembunyikan kekuatannya. Hal itu pun dibenarkan oleh Leng. Ia mengatakan kalau kekuatan spiritualnya juga menyadari kalau Pak Tua ini tidak sederhana. Tapi ia juga berpikir kenapa dan bagaimana Feng dapat berhubungan dengan Pak Tua itu. Apakah memiliki hubungan atau bagaimana? Tapi hal itu pun disanggah oleh pria ini. Ia mengatakan kalau Tetua itu akan menjadi saksi duel kematian antara Chu dan Gong Luyun. Dan bukannya hal itu berarti kalau mereka tidak memiliki hubungan. Selain itu, tanpa melakukan apapun, Gong Luyun pun juga pasti akan mengeksekusi Feng dalam beberapa tahun lagi, tepatnya 1 tahun ke depan. Tapi Leng pun mengatakan kalau ia ingin mengeksekusi secepatnya. Pria ini pun mengatakan kalau dirinya telah mengirim Zhao bersaudara untuk mengurus Feng dalam perjalanan pulang kampungnya. Dengar itu, Leng pun menjadi kesal. Ia meminta mereka agar menyelesaikan ini secara langsung. Dan kenapa mereka malah mengirim orang lain? Ia juga berkata, apakah perlu dirinya sendiri yang turun tangan? Kini Leng pun meminta mereka untuk segera mengeksekusi Feng. Setelah itu, mereka berdua pun langsung pergi. Di dalam perjalanan, mereka berdua pun yang dikirim oleh Leng merasakan sesuatu yang sangat aneh. Mereka pun berpikir kenapa ada petanda milik orang-orang yang telah mereka kirim. Selain itu, kenapa mereka juga tidak dapat melihat mereka di sekitaran sini. Mereka yang melacak dan mencari tahu ternyata menemukan rekan mereka dari balik semak-semak. Dan tentunya sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saat mereka memeriksa mayat itu, ternyata seluruh organnya sudah hancur.
Mengingat orang-orang ini berada di ranah origin tingkat 3, setidaknya lawannya harus berada di ranah origin tingkat 9. Mereka juga menduga apakah ada seorang master yang melindungi Feng. Mereka pun juga takut jika mereka gagal dalam misi kali ini. Mereka akan dihukum oleh Leng dengan cara meminum racun yang dapat mengoyak jantung. Jadi saat ini mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain mengeksekusi Feng. Di tempat lain, saat ini Feng sudah dekat dengan kota tempat keluarganya berada. Di sana ia pun merasakan kalau ada sesuatu yang sangat mengganjal. Dan tak jauh dari tempatnya, ia juga melihat kalau pamannya sedang dalam kondisi yang sangat terluka parah. Ternyata saat ini pamannya sedang dikeroyok oleh beberapa orang dan akan segera dieksekusi. Mereka yang akan mengeksekusi pamannya dipergoki oleh Feng. Melihat ada Feng, pamannya pun meminta Feng untuk segera melarikan diri. Mereka yang melihat Feng kini mencoba mengepung Feng dari beberapa arah untuk membatasi pergerakannya. Saat mereka sedang fokus dengan Feng, pamannya pun mencoba mencari kesempatan untuk menyerang mereka dari belakang. Tapi serangannya pun ketahuan dan dapat ditahan oleh salah satu di antara mereka. Dan saat ini kini pamannya pun kembali terlibat dalam pertarungan. Pria ini pun juga meminta mereka yang ada di sana untuk segera mengeksekusi Feng. Dan saat ia melirik ke arah Feng, ternyata anggotanya pun sudah tewas di tempat. Melihat Feng dapat dengan mudah mengeksekusi anggotanya, membuatnya pun langsung terkena mental. Ia juga meminta maaf dan meminta Feng untuk tidak mendekatinya. Feng yang berjalan mendekati pria itu, ia pun memungut pedang yang dibawa oleh pria itu dan langsung menebasnya. Waduh, tanpa ampun, hajar! Setelahnya, ia pun bertanya kepada pamannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kini, pamannya pun mulai menceritakan kalau keluarga Chu kini dalam masalah. Ia mengatakan kalau beberapa waktu lalu keluarga Chu menemukan tambang black iron yang sangat langka. Ia juga mengatakan kalau saat ini ada 3 keluarga yang bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Chu demi menguasai area tambang itu. Mendengar itu, Feng pun langsung berlari bergegas menuju kediaman keluarganya. Di area kediaman keluarga Chu, kini kakeknya pun sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Salah satu orang tua yang mengincar keluarga Chu mengatakan agar si kakek ini mengeksekusi dirinya sendiri. Si kakek pun mau melakukan hal itu, tapi dengan syarat agar mereka melepaskan keluarga Chu. Ia juga berjanji kalau keluarga Chu akan pergi meninggalkan tempat ini dan tak akan pernah kembali lagi. Tapi si kampret ini pun menolaknya. Ia mengatakan kalau melepas keluarga Chu hanya akan membuat mereka repot nantinya. Jadi ia akan mengeksekusi mereka semua yang ada di sini, semua anggota keluarga Chu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang terhempas, dan ada juga seseorang yang berlari dan mencoba meminta tolong. Sayangnya pria itu pun langsung tertusuk pedang yang terlempar. Mereka yang ada di sana pun penasaran dan melihat siapa yang merusuh di acara mereka. Ternyata itu adalah Feng. Salah satu kampret di sana pun mengenali Feng. Ia mengatakan ternyata bocah inilah yang mematahkan tangan cucunya. Feng yang mendengar itu, ia pun memprovokasi dengan mengatakan kalau dirinya juga akan mematahkan tangan si kakek tua ini. Mendengar hal itu dari bocah tentu saja membuatnya marah. Ia kini mengeluarkan ki di kedua tangannya. Tapi ia pun dihentikan oleh seseorang yang berada di sebelahnya. Orang itu pun mengatakan apa Pak tua ini gila mencoba menyerang murid inti dari Sekte Azure Dragon. Dia juga mengatakan menyentuh murid inti Azure Dragon cuma akan membuat mereka menempuh jalan kematian. Tapi Pak tua ini pun mengatakan kalau mereka tidak memiliki cara lain. Ia juga mengatakan kalau mereka masih memiliki waktu setelah mengeksekusinya. Ini mereka bertiga pun mencoba menyerang dan menangkap Feng. Tapi Feng pun dengan badas tidak diam saja. Kini ia pun langsung melesat dan menghilang dari pandangan mereka. Ternyata Feng pun bergerak seperti ini bukan untuk melarikan diri, melainkan membantai para kroco-kroco yang ada di belakang mereka. Ia pun membantai mereka semua tanpa ampun, dan kini hanya tersisa mereka bertiga, dan salah satu di antara mereka pun kini mulai mengeluarkan auranya. Ini salah satu pria itu pun melompat dan menyiapkan serangan tapak suci miliknya. Feng yang melihat ada serangan ke arahnya, ia pun menyiapkan serangannya juga dengan jurus yang serupa namun tak sama. Serangan mereka pun yang beradu menimbulkan asap putih yang cukup pekat.
Lihat serangannya dapat ditahan, kini giliran pria lainnya pun mencoba menyerang Feng dengan kekuatan tinju batu miliknya. Serangan tinju batu itu pun dapat ditahan oleh Feng dengan menggunakan kekuatan petir miliknya. Ternyata bukan cuma ditahan, Feng pun juga menyerang balik dengan jurus petir miliknya yang terlihat seperti ular-ular. Ia yang melihat ada serangan balasan, ia pun mencoba menahan dan melawannya. Namun masih ada satu ular yang dapat lolos dan langsung mengarah ke wajahnya. Tapi kedua orang lainnya pun tidak tinggal diam. Mereka pun langsung melesat ke arah Feng dengan mencoba menyerangnya secara langsung. Tapi serangan itu pun dapat ditahan oleh Feng dengan menggunakan shield petir miliknya. Dari balik shield petir itu, Feng pun mencoba melakukan counter attack yang membuat kedua orang ini pun langsung mencoba menghindar. Dan malangnya pria yang ada di belakangnya ini pun tidak siap dan langsung terkena serangan Feng yang membuatnya langsung terhempas dan menghantam tembok yang ada di belakangnya. Tak sampai di sana saja, Feng pun juga kini menyiapkan serangan susulan yang mengumpulkan petir di jarinya dan menembakkannya ke arah mereka. Sedangkan mereka berdua yang dapat menghindari serangan itu mencoba menyelamatkan rekannya yang terkena serangan dari Feng. Serangan dari Feng ini memang ternyata cukup kuat, tapi ternyata mereka pun dapat menghindarinya tepat sebelum serangan itu mengenai mereka. Mereka yang selamat kini pun berpikir kalau Feng saat ini hanya berada di ranah spirit, dan sudah pasti energi yang dimilikinya terbatas dan tidak banyak. Dan ketika energinya habis, mereka pun akan langsung menghajar Feng. Feng yang melihat itu, ia hanya diam saja, dan tiba-tiba saja Feng pun sudah berada di belakang salah satu dari mereka, dan langsung menghantam punggungnya dengan kekuatan yang cukup kuat. Melihat ada Feng di dekatnya, salah satu orang tua lainnya pun mencoba menyerang Feng, tapi Feng pun dapat menghindari serangan itu dengan cara berpindah ke tempat lain. Melihat ada pergerakan petir di sekitarnya, salah satu orang tua ini pun mencoba menghentikannya, namun Feng pun terlalu cepat, dan saat ini Feng pun sudah mendapatkan salah satu tetua itu. Dan saat ini juga ia pun siap mengeksekusinya dengan menggunakan pedang yang dimilikinya. Melihat rekannya akan dieksekusi oleh Feng, Patua ini pun mencoba menyerang Feng dengan jurus tapak suci miliknya. Tepat sebelum serangan itu mendekatinya, Feng pun melemparkan Patua ini, yang membuat Patua itu pun harus terkena serangan dari salah satu rekannya yang lain. Melihat salah satu rekannya tewas terkena serangan miliknya, ia pun sangat kesal. Ia berjanji akan membalaskan dendamnya. Tapi Feng pun mengatakan kalau Pak Tua itu tidak perlu repot-repot, karena ia sendiri yang akan mengirimkan ia bertemu dengan Pak Tua itu. Ini Feng pun melompat ke udara, dan Pak Tua ini pun juga menyiapkan tapak suci miliknya. Tapi Feng pun dapat menebas serangan tapak suci itu dan langsung melesat ke arah Pak Tua ini dan menghantamkannya dengan petir miliknya. Melihat satu persatu rekannya tewas membuat Pak Tua ini pun gelisah. Ia berpikir licik dan mengatakan kalau dirinya tidak dapat mengeksekusi Feng, ia akan mengeksekusi Pak Tua yang merupakan kakeknya Feng, karena saat ini ia melesat ke arah kakeknya Feng. Tepat sebelum serangan itu mengenai wajah kakeknya, punggung Pak Tua ini pun langsung tertembus oleh pedang petir yang dimiliki oleh Feng. Dan selesailah video kita di sini dulu karena Bang Jack ada kegiatan yang harus diurus. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!